Yo, what is up guys? Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel Jari Netizen bersama Mimin Guanteng. Kali ini Mimin mau ceritain film petualangan lagi. Judulnya Guardian of the Tomb. Berdasarkan data yang Mimin himpun dari berbagai sumber, coba kalian fokus pada dua kata dari judul film ini, yaitu Guardian dan Tomb. Seolah ingin membuat film ini bisa setenar Guardian of the Galaxy dan Tomb Raider. Apalagi sosok pemeran dalam film ini, seperti sosok Jack Ridley sekilas mirip Star-Lord dan penampilan Zia tampak seperti Lara Croft. Apakah film ini sekelas dua film terkenal itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan salah satu pemeran utama dalam film ini. Wanita ini bernama Zia. Zia sedang melihat HP dan yang dilihatnya adalah video keluarganya saat dia masih kecil. Di sini dia juga mengirim pesan ke seorang pria. Pria ini adalah adiknya Zia. Sebenarnya di sini Zia dan adiknya mempunyai hubungan yang kurang baik semenjak kedua orang tua mereka meninggal dunia. Scene pun berpindah di mana ada seorang kakek yang bertemu dengan Zia. Kakek ini bernama Mason. Dia adalah seorang CEO dari perusahaan biotech, yaitu perusahaan yang memanfaatkan makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan, untuk membuat sebuah produk yang sangat bermanfaat untuk manusia. Di sini Mason datang untuk meminta bantuan Zia, tapi sayangnya Zia menolak. Dikarenakan Mason adalah rekan kerja dari orang tua Zia. Terlebih lagi, orang tua Zia meninggal dalam kecelakaan pesawat dan Zia menuduh Masonlah penyebabnya. Sekedar info, perusahaan biotech ini salah satu pendirinya adalah orang tuanya Zia. Tapi tiba-tiba Mason bilang ini tentang adiknya Zia yang menghilang saat sedang melakukan pencarian di salah satu lokasi di Cina. Ternyata adiknya Zia dibayar oleh Mason untuk melakukan pencarian. Di sini Mason menunjukkan video terakhir adiknya Zia. Nama adiknya Zia adalah Luke. Saat melakukan pencarian, tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka dan sinyal di situ pun langsung menghilang. Saat Mason bilang ini tentang adiknya Zia, Zia langsung merespon dan mengiyakan permintaan Mason untuk membantunya dalam mencari adiknya Luke. Di sini sebenarnya tujuan Mason bukan untuk mencari adiknya Zia, melainkan untuk mendapatkan ramuan yang bisa membuat manusia awet muda. Ramuan peninggalan dinasti Cina kuno ribuan tahun yang lalu. Dan penemuan awal kaisar dinasti itu sudah berhasil ditemukan oleh Luke, adiknya Zia. Tapi sayangnya mereka diserang oleh sesuatu. Scene pun langsung berpindah ke lokasi penelitian Luke di daerah Cina Barat. Di sini terlihat teman Luke yang terbungkus dengan jaring laba-laba dan Luke yang terpapar kesakitan. Di sini juga menampilkan seekor laba-laba yang mengeluarkan tetesan racun. Tampaknya yang menyerang Luke dan temannya adalah laba-laba ini. Dan film Guardian of the Tomb pun dimulai. Kita akan flashback ke belakang di mana menunjukkan Zia sedang menjelaskan tentang reptil kepada anak-anak yang lagi studi tour. Zia ini adalah seorang ahli satwa. Scene juga berpindah ke Mason yang sedang melakukan presentasi ke investor. Di sini perusahaan Mason hampir bangkrut dan tentunya dia butuh investor-investor yang mau berinvestasi di perusahaan biotech miliknya. Scene kembali berpindah ke saat ini di mana Zia dan Mason sudah tiba di Cina. Di sana Mason sudah menyiapkan tim, yaitu Chen Su, seorang arkeolog, Miley Piper, seorang logistik, Gary, seorang pengemudi, dan yang terakhir adalah Jack, seorang spesialis pencarian dan penyelamat. Mereka pun langsung melakukan perjalanan menuju lokasi GPS terakhir dari Luke. Saat di perjalanan, mereka dihadang oleh badai pasir yang sangat besar dan juga petir. Mobil mereka pun harus rusak karena terkena batu. Untungnya, mereka masih bisa selamat karena di dekat situ ada rumah yang sudah lama ditinggalkan. Saat mereka masuk ke dalam, mereka sambil mengecek isi rumah itu, ditambah lagi mereka harus menemukan jalan keluar dari situ. Sementara memeriksa ruangan itu, Zia menemukan seorang anak yang tampak ketakutan. Anak ini bernama Yin. Saat Zia menanyakan keluarganya di mana, anak ini hanya menggelengkan kepala. Di tempat yang lain, Chen dan Mason menemukan seorang wanita yang sudah mati dengan keadaan yang sangat aneh. Dan tiba-tiba dari tubuh orang itu keluar laba-laba yang sangat banyak.
Chen yang terus penasaran dengan laba-laba itu, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang melompat ke dadanya kemudian menggigit Chen. Akibat gigitan laba-laba itu membuat Chen pun sekarat. Is everything all right? What happened? Berdasarkan analisis Jia yang seorang ahli satwa, itu adalah gigitan laba-laba funnel yang sangat mematikan. Jia berhasil menyelamatkan nyawa Chen dengan menyuntikkan serum anti racun. So sick you wanna die. Jack dan Miley berhasil menemukan jalan yang menuju lorong bawah tanah. Mereka semua pun menuju ke situ. Tapi entah kenapa di saat mereka telah berhasil menemukan jalan keluar, tiba-tiba petir menyambar rumah itu. Ditambah lagi daerah situ mengandung gas metana yang dapat dengan mudah membuat rumah itu meledak. Saat mereka sedang menuruni anak tangga itu, Jia memperingatkan agar jangan sampai menginjak jaring laba-laba yang ada. Karena laba-laba funnel sangat sensitif dengan gerakan. Benar saja, tanpa disengaja Mason menginjak jaring laba-laba itu. Laba-laba funnel langsung keluar dan berhasil menggigit Miley dan juga Mason. Jia berusaha menyelamatkan Miley dengan serum anti bisa yang disuntikan ke Chen. Total serum ada 6 buah. 2 buah sudah dipakai untuk Chen, akibat ledakan tadi membuat 2 serum lagi pecah. Harusnya tersisa 2 serum lagi, tapi saat itu serumnya sudah tidak ada. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan walaupun Miley tidak disuntikan anti serum. Tapi ternyata serum yang tidak ada tadi disimpan oleh Mason. Mason pun menggunakan 1 serum untuk dia pakai, karena sebelumnya kakinya kena gigit laba-laba juga. Saat mereka melanjutkan perjalanan, di sana laba-labanya semakin banyak. Ditambah lagi, menurut Jia, ini bukan kebiasaan laba-laba yang berkelompok. Karena pada dasarnya, laba-laba itu binatang penyendiri dan harusnya laba-laba tidak tinggal di tempat seperti ini. Laba-laba yang mengikuti mereka sudah semakin dekat. Mereka pun berlari hingga tiba di jalan buntu dan di bawahnya ada lava. Mereka harus menuju ke seberang, tapi sepertinya tidak ada jalan. Tanpa disengaja, Gary menekan tembok di situ dan jembatan menuju ke seberang pun muncul. Mereka semua bisa selamat sampai ke seberang, tapi sayang sekali Miley tidak bisa dan Miley pun harus tewas dipenuhi dengan laba-laba. Kini mereka harus tetap melanjutkan perjalanan, tapi ternyata di antara laba-laba itu ada 1 laba-laba yang ukurannya sangat besar. Kini mereka sampai di sebuah gudang senjata kekaisaran kuno tersebut. Belum lama mereka tiba di tempat itu, para laba-laba pun sudah banyak bermunculan dan mengincar mereka. Tanpa disengaja lagi, tiba-tiba pintu di situ bisa berputar secara otomatis. Sekali lagi mereka bisa selamat dari ancaman laba-laba beracun. Kini sekarang mereka berada di istana bawah tanah kaisar. Ini semacam tempat persembunyian kaisar dari ancaman kematian. Di sini Chen juga menjelaskan kalau tempat itu adalah sebuah penemuan arkeolog terbesar yang pernah ada. Mereka pun berpindah dari tempat itu. Mereka masuk ke sebuah ruangan, yaitu ruangan ahli nujum kaisar. Chen menjelaskan sebuah cerita tentang pencarian obat mujarab kaisar. Sang ahli nujum berhasil menemukan ramuan rahasia kehidupan abadi. Di tempat ini juga sang ahli nujum melakukan rekayasa genetik terhadap laba-laba dan juga dia mengembangbiakan laba-laba itu. Dan seiring berjalannya waktu, laba-laba itu menjadi lebih agresif. Sementara Jia dan Chen menjelaskan hal itu, ternyata Mason berhasil tahu tempat penyimpanan ramuan keabadian sang kaisar. Mason pun mengambilnya dan segera lari sendirian dari situ. Stop life from falling through your fingers, but you can't. Back off, Jack. Now you. Jia dan Chen berhasil menemukan jalan rahasia lagi. Mereka terus melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba mereka menemukan terowongan air. Jia masuk ke dalam dan memeriksanya, siapa tahu ada jalan keluar. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang akan menyerang Jia. Tapi Jia berhasil membunuh laba-laba itu dan bagian atas tempat itu mulai menurun. Mereka pun bergegas melewati tempat itu karena sebentar lagi akan tertutup. Mine too. Let's go.
Tiba lagi mereka di sebuah ruangan. Di sini Chen berhasil menemukan teman Luke. Karena melihat teman Luke yang terbungkus jaring laba-laba dan sudah mati, Jia berpikir kalau Luke adiknya juga sudah mati. Dengan kecerdasan Chen sebagai arkeolog, Chen berhasil menemukan jalan keluar dari situ. Melalui lukisan di dinding, tapi seperti biasa, laba-laba pun langsung merusak suasana. Mereka pun terus berjalan hingga sampailah mereka di sebuah pintu, dan di sini mereka harus bisa membuka pintu itu dengan memilih salah satu simbol yang ada di samping pintu itu. Masalahnya di sini, kalau mereka salah memilih simbol, maka akan terjadi sesuatu. Sambil Chen dan Gary berdiskusi tentang cara membuka pintu, Jia tanpa disengaja berhasil menemukan adiknya Luke yang terbungkus dengan jaring laba-laba. Look! Jack! It's Luke! Beruntungnya juga Luke masih hidup. Saat Jia mau melepaskan Luke dari jaring laba-laba, ternyata itu mengundang laba-laba mendatangi tempat itu. Karena ingin segera melarikan diri dari laba-laba, Jack langsung memukul salah satu simbol tersebut. Dan beruntungnya yang dipukul Jack benar sehingga membuat pintu pun terbuka. Dan mereka segera melarikan diri dari situ. Saat mereka tiba di suatu tempat lagi, di sini mereka bertemu dengan Mason. Terlihat tubuh Mason yang melepuh dan di tangan Mason ada botol ramuan awet muda yang dia ambil tadi. Terjadilah perdebatan di antara Jia dan Mason. Luke pun berhasil melihat perangkap yang ada di tempat itu. You first. Dengan perangkap itu membuat Mason terkena panah dari patung di tempat itu dan Mason pun tewas. Kini Jia kebingungan dengan Luke yang sekarat. Chen bilang di dalam botol itu ada ramuan awet muda sang kaisar. Awalnya Jia menolak takut kenapa-kenapa. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, apa salahnya mencoba. Akhirnya Jia membuka ramuan itu dan meminumkannya ke Luke. Dan benar saja semua luka yang ada di tubuh Luke langsung sembuh seketika. Dan seperti biasa lagi, segerombolan laba-laba pun menghampiri mereka. Mereka pun bergegas keluar dari tempat itu dan tak disangka tibalah mereka di tempat sarang utama dari laba-laba itu. Di situ ada induk laba-laba yang ukurannya sangat besar. Luke berhasil menemukan arah jalan keluar, tapi mereka harus mengelilingi sarang laba-laba besar itu. Di sini tiba-tiba sang laba-laba menyemprotkan jaringnya tepat mengenai Chen dan Gary. Sehingga mereka berdua tertarik ke dekat sang laba-laba dan mereka pun langsung dikerumuni oleh banyak laba-laba. Dan dipastikan Chen dan Gary pun tewas. Di sini Luke memukul salah satu ubin di situ sehingga membuat gempa dan kebakaran di tempat itu. Luke, Jack, Jia, dan Yin berhasil selamat dari tempat itu. Sedangkan laba-laba yang besar atau induk laba-laba mati tertimpa tiang bangunan dan terbakar. Mereka berempat berhasil keluar dari situ dan ternyata mereka berada di sebuah gunung. Dan film Guardian of the Tomb pun selesai. Akhir yang bahagia untuk Jia, Luke, Jack, dan Yin. Tapi tidak untuk teman-teman mereka yang lain. Gimana guys petualangan Jia dan yang lainnya? Keren gak? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri. Dadah.